Nah, sekarang kami akan hadirkan informasi mengenai masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, yaitu mati nyala signal. Ya, tapi ini terobosan sudah ada loh, Robert. Jadi ada berbagai terobosan yang dilakukan oleh Kabinet Kerja Jokowi JK. Salah satunya proses efisiensi dengan penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Dalam dan upaya Informatika. meningkatkan pelayanan, baik kepada publik maupun juga pemegang lisensi atau provider, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan peraturan menteri terkait perizinan bidang postel dan telekomunikasi. Menteri Kominfo Rudiantara menjelaskan peraturan baru Kementerian Kominfo menyederhanakan waktu proses perizinan. Di antaranya izin prinsip jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler, serta jaringan bergerak seluler, serta jaringan tetap lokal dengan mobilitas yang terbatas. Ya, misalnya yang semula 60 hari kalender kerja menjadi paling lama 14 hari kerja. Peraturan menteri tersebut akan diberlakukan secara bertahap dan pada tahap pertama Kemenkominfo telah merevisi 8 regulasi perizinan. Teman-teman yang juga udah tanda tangan, tidak terkait dengan yang lain, ya, fokus saja. Kalau kita lihat dari negara-negara maju, misalnya Korea Selatan, resepnya apa sih? Jaringan internetnya cepat. Ya. Hong Kong juga jaringan internetnya begitu cepat. Kalau Indonesia di Asia Tenggara saja belum termasuk yang tercepat. Singapura masih bisa lebih cepat atau Ya, Malaysia. kita masih kalah ya. Betul. Ya, 4 tahun ke depan juga pemirsa ini diharapkan jaringan internet di Indonesia akan semakin cepat. Bahkan ditargetkan menjadi yang tercepat kedua di Asia Tenggara. Bagaimana kiat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mewujudkan target ini? Kita saksikan penjelasan Menteri Kominfo Rudiantara kepada rekan kami Anita Rusian. Ya, kita akan berbincang bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Bisa dijelaskan Bapak, apa sebenarnya yang akan menjadi main program dari Keminfo ini Pak? Kementerian Kominfo itu merupakan bagian daripada pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan itu tidak terlepas daripada apa yang dilakukan pemerintah secara keseluruhan. Seperti misalkan di perbatasan, bagaimana kita akan mendukung pengadaan ataupun kehadiran katakanlah pelayanan Kominfo seperti seluler di perbatasan di Kalimantan 2016 kita harapkan semua perbatasan di Kalimantan sudah hadir layanan seluler. Nah, sebagai leading sektor dalam konteks dirinya sendiri di Kominfo itu kita fokus pada 3. Satu di bidang telekomunikasi, temanya adalah broadband. Bagaimana menghadirkan broadband sampai dengan tahun 2019. Kemudian di kelompok 2, di bidang yang berkaitan dengan internet, itu fokus kepada cyber security dan governance. Kemudian bagaimana kita menerapkan e-government. Dan ketiga, bagaimana kita menerapkan adanya industri e-commerce ke depan. Kemudian yang terakhir di bidang penyiaran, temanya adalah bagaimana kita melakukan migrasi dari televisi analog atau penyiaran analog ke digital. Itu 3 kelompok utama yang dilakukan oleh Kominfo sampai dengan 2019. Jika kita kaitkan Pak, tadi ada 3 hal penting juga yang akan disokong oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan internet, kemudian telekomunikasi dan penyiaran. Gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Keminfo ini Pak dalam 3 hal tadi untuk mempermudah misalnya pelayanan kepada publik? Nah, itu pertama fokus tadi yang 3 itu adalah teknologinya, broadband. Broadband ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Indonesia. Nah, saat ini kalau kita bandingkan, katakan di ASEAN, kesiapan network readiness Indonesia itu masih nomor 4. Nah, diharapkan dengan fokus pada broadband, pelayanan pita lebar di Indonesia sampai dengan 2019, objektifnya ada pada saat 2019, posisi kita sudah menjadi nomor 2 di ASEAN. Sebagai negara, kalau dibandingkan dengan kota, ya 2019 itu Jakarta itu sudah menjadi betul-betul kota ataupun smart cities namanya. Nah, itu adalah kepada teknologinya, intinya broadband, internet lelet itu coba kita address sampai dengan 2019. Kemudian migrasi dari televisi analog ke digital kita harus lakukan. Salah satunya kenapa? Kita harus dapatkan digital divide. Beralihnya televisi analog ke digital, frekuensi di 700 MHz-nya kita bisa gunakan juga untuk menunjang broadband. Jadi tema keseluruhan itu yang besar sebetulnya adalah broadband. Nah, untuk mendukung ini kami tentu butuh dukungan juga, investasi, kemudian pembangunan yang dilakukan oleh para operator. Apakah itu telekomunikasi, apakah itu di internet, perposan, pertelevisian dan lain sebagainya. Salah satu kuncinya adalah apa? Pelayanan.
pelayanan yang diberikan oleh kementerian. Nah, pelayanan itu ada dua jenis, pelayanan kepada pelanggan akhir maupun pelayanan kepada license holder, pemegang izin. Nah, yang hari ini kita canangkan adalah kita melakukan, katakan namanya reformasi pelayanan. Nah, reformasi pelayanan itu intinya apa? Ada 16 jenis pelayanan di Kominfo yang diberikan. 16 jenis perizinan, maaf, 16 perizinan. Dari 16 perizinan kami sudah review dan kami akan secara bertahap. Hari ini kurang lebih ada 8 perizinan yang kami perbaiki. Perbaiki itu apa? Kita reform. Reform itu apa artinya? Satu, hari prosesnya itu kita pendekkan, dipercepat, dipersingkat. Kemudian katakanlah otoritas, ya otoritasnya itu penandatangannya tidak harus selalu menteri. Ya, kalau itu bisa didelegasikan kepada eselon 1, kepada dirjen. Jadi prosesnya lebih cepat lagi. Kemudian cara ya izinnya itu ataupun bentuk izinnya juga disederhanakan. Yang seperti contohnya perposan. Yang tadinya pos itu ada berdasarkan geografi, ada 3 jenis, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Jenis layanan ada 5, jadi ada matriksnya ada 15 jenis izin, masing-masing kertasnya itu izinnya 1. Nah, kita sederhanakan ya sudah. Kalau Mbak Anita, misalkan PT-nya PT Anita, kemudian jenis layanannya ada 1, 2, 3. PT-nya PTB, jenis layanannya 3, 4, 5. Itu kita lakukan demikian. Yang sekarang saat ini adalah, kalau Mbak Anita, PT-nya itu melayani 3 jenis geografis, kemudian layanan ada 3, berarti harus mempunyai 9 kertas izin. Nah, ini kan boleh dikatakan pemborosan sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mereformasi perizinan itu. Oke, jadi terkait dengan otoritas tadi ya Pak ya, otoritas itu bagaimana sistemnya Pak? Apakah tidak harus melewati menteri dalam memberikan izin? Seperti apa mekanismenya? Hal-hal apa saja gitu Pak? Suatu proses yang harus melalui proses seleksi, tender, beauty contest itu harus menteri, karena berdasarkan undang-undang. Tetapi yang sifatnya evaluasi sederhana tidak harus sampai ke meja menteri. Cukup di dirjen. Kenapa harus ke menteri gitu loh? Karena sifatnya evaluasi dan itu tidak menggunakan sumber daya yang terbatas seperti frekuensi misalkan. Kalau tidak frekuensi ya nggak usah ke menteri gitu loh. Kemudian tadi kita berbicara juga mengenai pelayanan yang diberikan kepada publik maupun license order. Bisa dijelaskan Pak, apa perbandingan sebelumnya? Misalnya percepatan waktu perizinan. Bagaimana sih Bapak melihat sebelum adanya gebrakan ini? Apakah terlalu lama? Bisa dijelaskan mungkin rinciannya dari sebelumnya berapa hari kerja bisa menjadi berapa hari kerja seperti itu Pak? Ada beberapa perizinan ya yang tadinya 60 hari kerja sekarang bisa kita pendekkan menjadi 14 hari kerja. Ada juga yang tadinya 28 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Nah, ini tidak semuanya sama, itu bergantung kepada proses bisnis yang kita bisa perbaiki. Nah, namun rata-rata ini lebih dari setengah waktunya itu bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak Rudiantara atas waktunya. Selamat pagi. Ya, itulah tadi perbincangan singkat kami bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudiantara. Ya, itu adalah target dari Kemenkominfo selama beberapa tahun ke depan, yaitu internet tahun 2019 akan semakin cepat. Harus lebih cepat dan tentunya kita juga tunggu lagi ya terobosan-terobosan apa nanti yang dilakukan Pak Menteri selanjutnya untuk sistem komunikasi kita ke depannya. Betul, dan kami akan kembali dengan informasi mengenai cuaca buruk yang melanda Indonesia, terjadi banjir di mana-mana. Tetaplah bersama kami.